Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama saya Pak Lodi pada video pembelajaran yang kedua ini. Masih dalam materi pokok kita, interaksi keruangan di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Pada video pembelajaran yang kedua ini kita akan mempelajari kondisi iklim Indonesia. Tujuan pembelajaran yang diharapkan dicapai oleh anak-anak setelah mempelajari bagian materi ini adalah anak-anak bisa mendeskripsikan kondisi iklim Indonesia. Saya berharap Anda tetap gembira walau hanya belajar dari rumah, dan ingat tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kita akan berdoa sebelum memulai pelajaran. Silakan. Berdoa selesai. Pernahkah Anda mendengar kata iklim atau cuaca? Tentu Anda bertanya, apa itu iklim? Apa itu cuaca? Nah, anak-anak, iklim adalah rata-rata keadaan cuaca suatu wilayah yang luas dalam periode waktu yang lama. Sementara cuaca adalah rata-rata keadaan udara atmosfer suatu wilayah yang sempit secara harian. Jadi, kalau kita ingin menyimpulkan iklim suatu wilayah, berarti kita harus tahu dulu keadaan cuacanya. Baik iklim maupun cuaca, keduanya sama-sama membahas keadaan udara atmosfer di bumi. Nah, anak-anak, untuk memahami lebih mendalam apa itu iklim, apa itu cuaca, bagian-bagiannya, saya ingin Anda mengikuti cuplikan video berikut ini. Halo Sobat BMKG dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Meskipun beberapa hari terakhir cuaca di wilayah Indonesia, terutama di DKI Jakarta, masih belum menentu, kadang hujan, kadang terik, semoga tidak menyurutkan semangat kita dalam menjalankan aktivitas. Hari ini saya Eva Septiani akan menyampaikan update informasi perakiran cuaca yang akan berlaku besok 29 Juli 2021. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya Sobat BMKG, untuk informasi yang pertama, esok hari terdapat potensi hujan lebat yang disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang yang diperkirakan terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Barat, kemudian Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan juga wilayah Papua. Sedangkan untuk potensi hujan yang disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang diperkirakan terdapat di wilayah Riau dan juga wilayah Papua Barat. Bagi sobat yang saat ini berada di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, kami himbau untuk tetap waspada karena esok hari diperkirakan terdapat angin kencang. Demikian sobat, informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang setiap aktivitas dan rutinitas sobat semua. Kami selalu menghimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi. Nah anak-anak, dari cuplikan video singkat tadi, dapatlah kita identifikasi unsur-unsur atau elemen-elemen dari cuaca dan iklim, yaitu yang pertama penyinaran matahari, penguapan atau evaporasi,
pengawanan atau awan, ya, kelembapan udara, tekanan udara, suhu udara, angin, dan hujan. Itulah unsur-unsur cuaca dan iklim. Jadi kalau kita ingin mengetahui iklim atau cuaca suatu tempat, maka yang kita lihat adalah unsur-unsur ini. Bagaimana penyinaran matahari, penguapan, kelembapan udara, tekanan udara, suhu udara, ya, angin, awan, dan hujan. Nah, anak-anak, mari kita membahas unsur-unsur cuaca dan iklim. Kita akan membahasnya secara garis besar. Kita mulai dengan penyinaran matahari. Jadi sumber utama energi di bumi sebenarnya berasal dari penyinaran matahari. Ya, jadi dari unsur penyinaran matahari ini dia akan mempengaruhi unsur-unsur cuaca dan iklim yang lain. Walau begitu harus diingat bahwa energi yang sampai ke permukaan bumi, energi kalor yang sampai di permukaan bumi hanya 47%. Sisanya diserap dan dipantulkan oleh partikel-partikel yang ada di angkasa, di atmosfer, ya, seperti debu, uap air, dan awan. Nah, setiap tempat di permukaan bumi memiliki intensitas penyinaran matahari yang berbeda-beda. Ini disebabkan oleh karena transparansi atmosfer. Ya, jadi transparansi atmosfer atau kejernihan atmosfer berkaitan dengan ada halangan tidak di jernih, tidak kondisi angkasa kita, ada awan tidak, misalnya gitu. Faktor yang lain adalah sudut datang sinar matahari, kemudian jarak bumi dengan matahari, ketinggian suatu tempat, jarak suatu tempat dengan laut, relief permukaan bumi, dan pengaruh angin. Nah, anak-anak, di Indonesia karena letak lintang kita, maka kita mendapat pancaran sinar matahari penuh selama 12 jam sehari. Unsur cuaca dan iklim berikutnya adalah evaporasi atau penguapan. Apa itu evaporasi atau penguapan? Adalah proses di mana air yang ada di permukaan bumi, baik di laut, di rawa, di sungai, di danau, waduk, dan sebagainya, menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini air diubah menjadi uap air. Jadi air sebelumnya baik dalam bentuk padat atau cair, kemudian berubah menjadi uap. Kemudian dia naik ke atmosfer. Unsur berikutnya adalah pengawanan. Jadi benda yang berwarna putih yang tampak di langit sebenarnya adalah awan. Ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Awan adalah kumpulan partikel atau titik air yang tampak di atmosfer. Awan terjadi karena penguapan air lalu dibawa oleh udara yang bergerak. Udara yang bergerak itu kita sebut dengan angin. Dalam kondisi yang memungkinkan, uap air tersebut terkondensasi dan membentuk awan. Kata kondensasi ini kita temukan di slide berikut. Unsur cuaca dan iklim selanjutnya adalah kelembapan udara. Apa itu kelembapan udara? Kelembapan udara ialah jumlah kandungan uap air yang ada di atmosfer. Uap air itu berasal dari evaporasi dan transpirasi. Ya. Kandungan uap air di udara berubah-ubah tergantung pada suhu. Makin tinggi suhu udara maksudnya, makin banyak kandungan uap airnya. Kelembapan udara cenderung lebih tinggi ketika siang hari karena penguapannya tinggi, kan, panas matahari. Hal tersebut terjadi karena ada penambahan uap air hasil evapotranspirasi dari permukaan. Jadi ada evaporasi dan transpirasi, keduanya disebut evapotranspirasi. Unsur selanjutnya adalah tekanan udara. Nah, jumlah uap air yang ada di atmosfer yang kita sebut kelembapan udara tentu akan memberikan tekanan pada atmosfer yang kita sebut dengan tekanan udara. Udara di sekitar kita memiliki berat, ya. Semakin banyak udara yang ada di atas kita, maka di atmosfer, maka semakin berat udara yang kita rasakan. Tekanan udara adalah beratnya massa udara di atas suatu satuan wilayah. Tekanan udara ini juga berperan besar mendorong terciptanya angin dan hujan. Tanpa adanya tekanan udara maka tidak akan ada angin dan tidak ada awan serta
akan sangat sulit terbentuk hujan. Unsur cuaca dan iklim selanjutnya adalah suhu udara. Suhu udara atau temperatur udara adalah panas atau dinginnya udara di suatu tempat pada waktu tertentu. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi suhu udara suatu tempat, yaitu transparansi atau kejernihan di atmosfer, sudut datang sinar matahari, lamanya penyinaran matahari, besarnya energi yang dikeluarkan matahari, jarak bumi dan matahari, ketinggian tempat, jarak dari laut, relief muka bumi, dan pengaruh angin. Nah, suhu udara tertinggi di muka bumi terdapat di daerah tropis, dan makin ke kutub akan semakin dingin. Jika dilihat dari dataran, maka dataran rendah cenderung memiliki suhu udara yang tinggi atau panas. Sementara makin tinggi dataran suatu wilayah, maka suhunya cenderung lebih dingin. Anda tentu ke puncak gunung pasti dingin kan? Nah, itu contoh. Unsur cuaca dan iklim berikut adalah angin. Angin adalah massa udara yang bergerak di atas permukaan bumi, dan biasanya angin itu bergerak dari daerah yang tekanan udaranya tinggi. Tekanan udara tinggi artinya banyak uap airnya, pasti suhunya rendah. Ke daerah yang tekanan udaranya rendah. Kalau tekanan udaranya rendah berarti kelembapannya rendah. Kalau kelembapan uap airnya sedikit rendah berarti suhunya pasti tinggi, gitu ya. Nah, faktor utama kecepatan angin adalah perbedaan tekanan udara di setiap tempat. Makin besar perbedaan tekanan udara antar tempat, maka makin kencang angin yang berhembus. Jadi anak-anak, kalau angin kencang itu karena sebenarnya terdapat perbedaan dua tempat yang satu sangat kaya akan uap air, yang lainnya sedikit uap air. Jadi angin itu akan cepat-cepat, yang dari kaya itu akan cepat-cepat, yang banyak uap airnya akan cepat-cepat berlari untuk menutupi yang daerah yang kekurangan uap air itu. Ingat, angin saja tahu berbagi ya. Faktor lainnya adalah relief permukaan bumi. Tumbuh-tumbuhan juga mempengaruhi kecepatan angin. Nah, unsur cuaca dan iklim berikutnya adalah curah hujan. Curah hujan adalah peristiwanya jatuhnya berbagai bentuk air alami dari massa udara, dari awan yang tebal dan telah mengalami kondensasi ke permukaan bumi. Nah, bentukan-bentukan air yang dapat jatuh ke permukaan bumi bisa berbentuk titik-titik air, salju, atau bahkan es. Nah, anak-anak, tahapan terjadinya hujan secara umum terbagi menjadi 3 tahap. Ada evaporasi, kondensasi, ya tadi Anda bertanya kondensasi, dan presipitasi. Evaporasi tadi adalah proses penguapan air. Nah, pada tahap kondensasi, pengembunan ya. Jadi kondensasi itu pengembunan. Uap air akan berubah menjadi partikel yang sangat kecil. Nah, kalau partikel-partikel itu kemudian bersatu, kemudian memiliki berat, maka dia jatuh sebagai presipitasi atau hujan. Presipitasi adalah proses mencairnya butiran-butiran es di awan lalu turun menjadi titik-titik hujan ke bumi. Jadi hujan itu sama juga kita sebut dengan presipitasi. Kondensasi itu pengembunan, sementara evaporasi adalah penguapan. Nah, anak-anak, itu tadi konsep-konsep tentang cuaca dan iklim. Mari kita masuk pada inti pembelajaran kita. Untuk mengetahui iklim Indonesia, maka mari kita lihat dulu pembagian iklim di bumi, dan pembagian ini berdasarkan iklim matahari. Jadi nanti kalau kalian SMA, kalian akan mendalami jenis-jenis pembagian iklim. Nah, pada kesempatan ini kita lihat pembagian iklim, zona iklim menurut iklim matahari. Jadi berdasarkan pembagian iklim matahari, maka di bumi ini ada dikenal 3 jenis iklim. Yang pertama iklim tropis, dan yang kedua iklim subtropis atau iklim sedang, dan yang ketiga iklim kutub. Saya ulang, iklim tropis, iklim subtropis atau sedang, dan yang ketiga iklim kutub atau iklim dingin. Nah, pembagian iklim berdasarkan iklim matahari ini didasarkan pada garis lintang. Garis lintang mulai dari 0 derajat sampai ke 23,5 derajat
23,5 derajat baik di lintang utara maupun lintang selatan. Dari 0 sampai 23,5 derajat baik di lintang utara maupun lintang selatan. Daerah-daerah yang ada di dalamnya itu tergolong iklim tropis. Ya. Sementara daerah yang iklim subtropis atau iklim sedang, dia mulai dari daerah yang letak lintangnya mulai dari 23,5 derajat baik di lintang utara maupun lintang selatan sampai ke 66,5 derajat baik di lintang utara maupun lintang selatan. Itu iklim sedang atau subtropis. Nah, iklim kutub atau iklim dingin, dia mulai dari 66,5 derajat baik di lintang utara maupun lintang selatan ke 90 derajat lintang utara dan lintang selatan. Dan supaya mudah Anda ingat saja 0 sampai 23,5 derajat. Oh, kalau daerah-daerah yang ada di dalam range itu maka dia tergolong iklim tropis. Kalau yang di atas 23,5 sampai 66,5 derajat baik di lintang utara maupun lintang selatan itu iklim subtropis. Nah, daerah yang beriklim dingin atau daerah yang beriklim kutub dia mulai dari di atas 66,5 derajat baik di lintang utara maupun lintang selatan sampai ke 90 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Itu pembagian wilayah iklim suatu tempat berdasarkan iklim matahari. Nah, iklim matahari ini bantuannya adalah garis lintang. Nah, anak-anak, tentu kalian masih ingat materi sebelumnya pada video pembelajaran sebelumnya tentang letak astronomis Indonesia. Di situ tampak bahwa secara astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. 6 dan 11. Nah, kalau lintangnya seperti itu, maka Indonesia tergolong tropis karena iklim tropis dimulai dari 0 sampai 23,5. Nah, Indonesia ada di bagian utara 6 derajat, di bagian selatan 11 derajat. Berarti dia tergolong iklim tropis. Jadi Indonesia berada di wilayah iklim tropis. Nah, ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara musim hujan dan musim kemarau. Perbedaan suhu pada musim kemarau dan musim hujan relatif kecil. Selain itu, angin muson atau angin musim atau angin monsun juga bentangan laut akan mempengaruhi iklim di Indonesia. Jadi selain karena posisi Indonesia yang ada di tropis, yang mempengaruhi iklim di Indonesia adalah pengaruh angin muson dan juga bentangan laut. Angin muson yakni angin musim yang berubah arah setiap periode waktu tertentu. Satu kali periode perubahan 6 bulan. Nah, ini angin musim ini berkaitan dengan rotasi dan revolusi bumi. Bentangan laut juga mempengaruhi iklim di Indonesia. Kita tahu Indonesia adalah negara kepulauan, jadi lautnya yang begini luas mengakibatkan banyak penguapan dan pada akhirnya akan mempengaruhi iklim di Indonesia. Banyak sekali terjadi hujan dalam intensitas yang tinggi. Nah, anak-anak, ini adalah gambar angin monsun atau angin muson atau angin musim. Jadi kita di Indonesia kita mengenal ada dua angin musim, yaitu musim barat dan musim timur. Kenapa disebut musim barat, monsun barat? Karena bertiup dari arah barat Indonesia. Kenapa disebut monsun timur? Karena dia bertiup dari arah timur Indonesia. Ya. Nah, itu periodenya setiap 6 bulan dia akan berubah, bergantian. Anak-anak, penjelasan dari gambar tadi, angin muson atau monsun terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua.
saat lautan atau samudra menerima penyinaran matahari, diperlukan waktu yang lebih lama untuk memanaskan lautan, sedangkan daratan lebih cepat menerima panas. Akibatnya, lautan bertekanan lebih tinggi dibandingkan daratan. Udara bergerak dari lautan ke daratan. Saat musim hujan di Indonesia atau pada bulan Oktober sampai April, angin monsun yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju Indonesia berbelok oleh gaya Coriolis, sehingga arah monsun berubah menjadi angin barat dan disebut angin monsun barat. Gaya Coriolis adalah gaya semu yang muncul akibat pengaruh gerakan rotasi bumi dan gerakan udara nisbi terhadap permukaan bumi. Ini nanti Anda akan lebih dijelaskan oleh guru IPA. Nanti ini pelajaran SMA ya. Akibat adanya gaya Coriolis, maka angin tidak searah dengan gaya gradien tekanan dan tidak tegak lurus terhadap isobar. Ya, jadi isobar adalah garis pada peta yang menunjukkan daerah-daerah memiliki tekanan udara yang sama. Gaya Coriolis menyebabkan angin dibelokkan ke kanan dari gaya gradien tekanan di belahan bumi utara dan dibelokkan ke kiri di belahan bumi selatan. Nah, anak-anak, itu penjelasan gaya Coriolis tadi. Kita lanjut angin monsun barat. Jadi angin monsun barat saat bergerak menuju wilayah Indonesia, angin monsun dari Samudra Pasifik banyak membawa uap air sehingga turun hujan di Indonesia. Sebaliknya, saat musim kemarau bulan Mei sampai bulan September, angin monsun dari benua Australia atau yang kita sebut angin monsun timur yang bertekanan maksimum bergerak menuju benua Asia yang bertekanan minimum. Nanti saya kasih penjelasan kenapa ada minimum dan maksimum, melalui wilayah Indonesia. Karena 2/3 wilayah benua Australia berupa gurun, udara yang bergerak sedikit uap air ya, karena panas udaranya sudah tersedot di dataran padang pasir, sehingga anginnya terus bergerak tapi tidak membawa uap air. Maka ketika sampai di Indonesia, waktu melewati Indonesia, anginnya bertiup tapi tidak ada uap air, maka tidak turun hujan. Maka di Indonesia terjadi musim kemarau. Saya perlu jelaskan angin monsun barat dan monsun timur. Ya, jadi pada bulan Desember, maka di Eropa, di kutub utara akan ada musim dingin, sementara di kutub selatan akan musim panas. Kita tahu bahwa angin itu biasa bergerak dari daerah yang tekanannya tinggi ke daerah yang tekanan udaranya rendah. Pada bulan Desember di Australia musim panas, uap airnya sedikit. Berarti uap air yang banyak di kutub utara akan dibawa oleh angin untuk menutupi daerah yang minim uap air tadi. Maka kemudian angin itu bergerak dari utara ke selatan. Sebaliknya, pada bulan Juni di kutub utara akan musim panas, sementara di Australia musim dingin. Maka kemudian udara akan bergerak dari selatan, dari belahan bumi selatan menuju ke belahan bumi utara. Ya, penjelasan tadi, ketika uap air yang dibawa oleh angin melewati gurun di Australia, ya namanya gurun pasti panas, uap airnya tersedot di gurun dan kemudian anginnya terus bergerak tapi tidak membawa uap air, sehingga di Indonesia walaupun anginnya kencang bertiup tapi tidak menghasilkan hujan. Nah, anak-anak, pengaruh angin monsun ini, pengaruh angin ini juga dimanfaatkan oleh nenek moyang kita. Ya, dalam cerita sejarah, pola angin monsun yang bergerak menuju wilayah Indonesia saat musim barat dimanfaatkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia untuk melakukan perpindahan atau migrasi dari Asia ke berbagai wilayah di Indonesia. Perahu yang digunakan
saat melakukan migrasi masih sederhana dan masih mengandalkan kekuatan angin, sehingga gerakan perahu mengikuti arah gerakan angin monsun. Diperkirakan sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, 20 tahun sebelum Masehi, terjadi gelombang perpindahan rumpun bangsa Melayu Austronesia atau bangsa Melayu Kepulauan Selatan. Bangsa Melayu Austronesia adalah ras Mongoloid yang berasal dari daerah Yunan, Yunania, daerah Yunan. Daerah Yunan itu ada di Cina bagian selatan. Dari tempat itu nenek moyang kita kemudian menyebar ke daerah-daerah hilir sungai besar dan di sekitar Teluk Tonkin. Nah, Anda buka atlas atau peta dan temukan Teluk Tonkin. Nah, sekitar tahun 200 sebelum Masehi, mereka pindah dan menyebar ke daerah-daerah semenanjung Malaya, Malaysia, Indonesia, Filipina, Formosa, pulau-pulau Lautan Teduh, Samudra Pasifik sampai ke Madagaskar. Kelompok migrasi dari Yunan ke Indonesia inilah yang dianggap sebagai muasal nenek moyang bangsa Indonesia. Maka kemudian Anda tentu ingat lagu Nenek Moyangku Bangsa Pelaut. Nah, itu lagu itu karena memang nenek moyang kita kaitan dengan angin monsun ini memanfaatkan angin monsun untuk sampai ke Indonesia. Anak-anak, simpulannya, kondisi iklim di Indonesia tersebut berdampak pada tingginya atau besarnya curah hujan, karena kita berada di daerah tropis. Iklim Indonesia adalah iklim tropis, itu simpulannya. Nah, daerah tropis tentu curah hujan antar wilayah Indonesia bervariasi, tapi umumnya curah hujan Indonesia rata-rata 2.500 mm per tahun. Nah, kondisi curah hujan yang tinggi dan penyinaran matahari yang tinggi juga ini membuat Indonesia sangat cocok, subur dan cocok untuk kegiatan pertanian. Petani Indonesia mulai menyiapkan lahan untuk bercocok tanam pada musim hujan. Jadi pada musim hujan kita bisa saksikan banyak petani yang mulai bercocok tanam. Mata pencarian lain seperti nelayan mulai mengurangi aktivitasnya di laut. Begitupun sebaliknya pada musim kemarau. Demikian video pembelajaran yang kedua ini. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini dan nantikan video-video pembelajaran selanjutnya.